Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus telah menggenapkan semua tuntutan hukum Taurat dengan menyelesaikannya semuanya dalam kematiannya di atas kayu salib. Sesuai dengan kitab suci dari Injil Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Injil Yohanes 12 ayat ke-23 dan ke-24. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 6 ayat 10 dan 11. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kehidupan yang kita jalani dalam Kristus semestinya menjadi kehidupan yang serupa dengan Yesus Kristus dalam kehadiran yang juga rela berkorban bagi orang lain dan untuk mewartakan Kristus yang juga telah berkorban bagi segala makhluk. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita. Saat hening bagi kita semua. Mari kita berdiri dan menyanyikan pujian untuk merayakan kasih Tuhan yang menggenapi janjinya kepada umat miliknya dengan lagu pelengkap Kidung Jemaat 19, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Mari sembah. Ibadah Jumat Agung ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Karena salibnya, pada hari ini kita bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Tidak ada lagi orang kaya atau orang miskin, orang putih atau orang hitam, orang Kristen yang lama atau bahkan orang Kristen yang baru. Kita ada karena kasih-Nya kepada kita. Memandang salibnya, maka hancurlah kesombongan kita dan congkak kita. Pandanglah salib supaya kita memandang dengan benar segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita ini. Memandang seperti Tuhan Yesus memandang kita dari atas salibnya. Mari Bapak Ibu kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 169, Memandang Salib Rajaku. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur congkakku dan hartailah harganya. Tak boleh aku bermegang serah dalam salibmu, kebulan di dunia demi darah-Mu yang kudus. Berpadu kasih dan sedih mengalir dari luka-Mu, maka terduri yang pedih menjadi keagungan-Mu. Andaikan jagat milikku dan ku serahkan padanya, tak cukup bagi Tuhanku diriku yang dimintanya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di hadapan Tuhan Allah yang penuh kasih, marilah kita bersama-sama mengakui segala kelemahan kita, kesalahan dan dosa-dosa yang telah kita perbuat. Jemaat dipersilahkan mengambil waktu untuk berdoa mengakui dosa secara pribadi. Mari kita satu dalam doa.
Terima kasih Bapa kalau pada kesempatan saat ini kami boleh bertelut di hadirat-Mu Bapa. Kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Di mana saat ini pun kami mengakui Bapa akan segala kelemahan-kelemahan kami, segala dosa dan kesalahan kami. Berapa kali secara sadar maupun tidak, kami jauh dari kehendak-Mu, kami seringkali melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-Mu ya Bapa. Ampunilah kami Tuhan atas segala kekeliruan dan kesalahan kami, karena kami yakin dan percaya dengan memandang salib-Mu, kami boleh menerima penebusan ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya pengampunan dosa hanya ada pada-Mu melalui pengorbanan Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber tebus tubuh. Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber tebus tubuh. Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Ketika kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Tuhan dengan tulus hati, dengan ikhlas, maka pengampunan dosa berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagaimana firman-Nya yang berkata di dalam Yesaya 64 ayat 6 sampai ayat yang ke-8 yang berkata, "Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya. Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan.
sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Shalom. Saudara-saudara yang kasih Kristus, bersyukur kepada Tuhan. Hari ini, hari Jumat Agung, kita kembali datang kepada Tuhan beribadah. Saya mengajak saudara-saudara yang berada di rumah dan setiap orang yang menyaksikan tayangan video ini, saya mengajak kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya itu marilah kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu ya Bapa di surga. Hari Jumat Agung ini senantiasa mengingatkan kami pengorbanan Kristus di kayu salib. Kami akan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami ya Allah, agar firman kebenaran itu dapat senantiasa kami praktekkan dalam kehidupan setiap kami masing-masing. Pakailah hamba-Mu untuk menjadi alat pemberitaanmu. Urapi dan layakkan dia berbicara dalam kuasa dalam kebenaran-Mu, agar firman kebenaran Tuhan boleh tersampaikan dengan sukacita. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 19. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat, mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit,
lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, Mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Ya, saudara-saudara kekasih Tuhan, bersyukur hari ini Jumat Agung. Tema firman Tuhan kita adalah karena salibmu hidupku dibarui. Saudara pernah membaca, merenungkan, mendengarkan firman Tuhan yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa saja yang bisa kita temui pada bagian firman Tuhan tersebut? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Artinya mengatakan dan mengingatkan kepada kita bahwa kehadiran Yesus ke tengah-tengah dunia bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkannya oleh Dia. Kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia adalah betul-betul mewujudkan apa yang menjadi isi hati Allah, kerinduan Allah, mengasihi umat manusia, sehingga manusia mempunyai kesempatan untuk merasakan apa yang dilakukan Allah. Manusia mempunyai kesempatan untuk tidak binasa, tetapi manusia mempunyai kesempatan untuk memiliki hidup yang kekal. Yang pertama, menyelamatkan. Yang kedua, kalau firman Tuhan berkata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, tetapi memiliki hidup yang kekal. Jadi keselamatan itu bukan hanya sesuatu yang kemudian diobral begitu saja, Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, tetapi harus diterima, diimani, diamini. Dan kita harus mengerti, kita harus menyadari cara Allah tersebut adalah mengutus anaknya yang tunggal, mengaruniakan anaknya yang tunggal, memberikan anaknya yang tunggal. Dan kalau kita harus menerima itu, kita menerima dengan hati yang betul-betul dibarui. Kita nggak perlu urusan, nggak perlu peduli dengan apa yang dikatakan orang di balik salib itu ada apa dan bagaimanapun. Tetapi kita harus mempunyai tekad, mempunyai prinsip bahwa
kami memberitakan Kristus yang tersalib. Kehidupan kami senantiasa adalah menjadi kehidupan bukan lagi hidup dalam keputusasaan, bukan lagi dalam ketakutan, bukan lagi dalam kecemasan, bukan lagi dalam kebimbangan, tetapi adalah sesuatu yang memberikan peneguhan, sesuatu yang memberikan penghiburan, sesuatu yang memberikan rasa aman. Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yang ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa? Kedatangan Kristus itu juga untuk membangkitkan. Peristiwa Jumat Agung juga adalah sesuatu yang membangkitkan kita. Tidak terus ada dalam kelemahan, tidak terus-menerus dalam ketidakberdayaan. Disinilah kita diajak untuk menjadi percaya, memiliki pengharapan kepada Tuhan, hidup yang dibarui. Ada sesuatu yang indah yang Tuhan persiapkan. Sehingga siapa yang percaya kepada salib Kristus mendapatkan pemulihan jiwanya. Ada interaksi yang luar biasa yang ditunjukkan di balik peristiwa salib itu. Interaksi yang baru dalam kehidupan ini. Interaksi, bukan kekerasan melawan atau dilawan dengan kekerasan, tetapi sebaliknya, melawan kekerasan tanpa melakukan kekerasan. Dan itulah yang ditunjukkan di peristiwa Jumat Agung, di mana Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Doa Yesus, 7 perkataan Yesus di antaranya. Saudara-saudara jemaat dan kekasih Tuhan, salib Kristus yang menjumpai kehidupan kita dan mengubah hidup kita, membawa kita kepada setiap perjumpaan, bagaimana meresponnya, bagaimana mengalaminya. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Kristus dalam kerelaannya yang menderita menyerahkan nyawanya untuk kita, apa sikap kita? Bagaimana sikap kita? Kalau orang lain memandang salib dengan rasa takut, rasa ngeri, orang lain memandang salib seolah-olah di balik salib itu ada sesuatu kekuatan magis lain yang tersimpan. Bagaimana dengan kita? Bukankah juga kita, saudara-saudara kasih Tuhan, kita punya salib banyak? Gereja kita punya salib, gede salibnya. Itu kalau kita pikul juga nggak kuat. Atau juga kita punya aksesoris salib di rumah, barangkali juga menjadi aksesoris dalam tubuh kita, di diri kita. Ada kalungnya, ada tatonya, barangkali tato salib dan sebagainya. Tetapi apa dampaknya? Apakah salib-salib tersebut telah mengubah kehidupan saudara menjadi baru? Tetapi kalau kita melihat, kita mengalami perjumpaan, melihat Kristus yang tersalib, bagaimana Allah mendemonstrasikan kasih-Nya. Dan salib itu adalah tanda juga merupakan satu ungkapan isi hati Allah, kehancuran isi hatinya. Tetapi di balik peristiwa itu ada pengharapan yang luar biasa, mengubah kehidupan umat manusia, menyelamatkan umat manusia. Manusia tidak lagi berada dalam satu bentuk kekecewaan yang luar biasa, oleh karena kuat kuasa Roh Kudus yang telah menolong umat manusia. Kita hidup, hadir kita di tengah-tengah dunia. Mari kita lihat dunia yang bagaimana. Orang melihat salib, orang takut, ada rasa pesimis, kehilangan harapan. Begitu banyak orang yang mengalami keputusasaan.
hal-hal yang terlihat begitu tampak bodoh dan tidak bertanggung jawab. Pengharapan yang hilang, dengan hilangnya pengharapan atau segala sesuatu yang dialami oleh manusia, terkadang respon dunia pun berbeda. Bahkan ada yang menertawakan, di samping ada yang takut. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita hari ini untuk merenungkannya. Bagaimana kehidupan kita dipulihkan ketika Allah mendemonstrasikan isi hatinya di dalam peristiwa salib dengan satu kehancuran hati yang luar biasa. Tetapi hancurnya hati yang kemudian membangkitkan pengharapan yang baru bagi umat manusia. Hati yang mengalami salib Kristus akan menjadi hati yang dihancurkan dalam segala kecongkakan, dalam segala bentuk kesombongan, dalam segala bentuk keserakahan. Menjadi hati yang baru, hati yang telah dibentuk oleh Allah, dipimpin oleh Allah, oleh kuat kuasa Roh Kudus. Apakah kehidupan kita juga adalah hidup yang memberi diri untuk dikoreksi? Ketika kita memandang salib Kristus, mestinya tidak ada yang lebih besar daripada rasa kehancuran hati ini akan pengorbanan Kristus yang telah menyelamatkan umat manusia. Ada satu ungkapan yang dikatakan oleh Martin Luther. Dia mengatakan bahwa kekristenan adalah tentang sebuah proses, bukan hasil. Artinya begini, saudara-saudara kasih Tuhan, kita terus berada dalam sebuah proses pergumulan hidup ini, pergumulan akan kasih Allah, supaya kehidupan kita dari waktu ke waktu berproses menjadi sebuah kehidupan yang lebih baik. Dan proses ini tidak berhenti selama kita hidup di tengah-tengah dunia dengan berbagai situasi apapun juga. Bagi setiap saudara, setiap kita telah mengalami pembaharuan oleh salib Kristus. Marilah kita bersama menghadirkan pembaharuan dalam hidup kita bersama dengan orang-orang di sekitar kita, agar makna salib itu terus tertanam di dalam hati dan hidup kita masing-masing, meruntuhkan segala bentuk tembok-tembok pemisah, segala bentuk kecongkakan, segala bentuk kesombongan, untuk menjadi kembali dibentuk oleh Allah di dalam kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satu dulu sejenak. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli, dengan kita bersama-sama mengucap, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Tuhan kami, Juru Selamat dunia. Terpujilah namamu ya Bapa. Kami bersyukur pada hari ini kami boleh merayakan, di mana kami merayakan Jumat Agung. Semuanya ini oleh karena karunia anugerah-Mu Engkau limpahkan bagi kami. Biarlah apa segala firman yang Kau nyampaikan kepada kami senantiasa kami maknainya di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Pada kesempatan ini hamba-Mu juga berdoa bagi kehidupan di tengah-tengah kondisi bangsa dan negara Indonesia, pemerintah, bahkan unsur-unsur yang terkait di dalamnya, bahkan segenap rakyat Indonesia dengan segala situasi apapun yang terjadi. Pada hari ini kami juga berdoa bagi kondisi keadaan kami sebagai bangsa dan negara, di mana kami bersama-sama juga ada dalam pergumulan, di mana menyebarnya virus corona yang telah menjadikan kami ada dalam berbagai kecemasan, kebimbangan, dan kekhawatiran. Tetapi kami percaya Tuhan mempunyai kuasa dan kehendak-Mu. Tuhan juga memakai pemimpin-pemimpin negeri kami ini agar dapat menjalankan segala tugas dan tanggung jawabnya dengan sukacita, supaya bangsa Indonesia boleh melewati situasi apapun yang dirasakan dengan tetap ada dalam campur tangan Tuhan. Gereja-Mu di tengah-tengah kondisi bangsa dan negara ini Bapa, gereja-Mu ada dan juga bertumbuh dan terus-menerus dapat menjadi kiranya gereja yang boleh dipakai Tuhan untuk mengerjakan segala pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia. Khususnya jemaat-Mu GKI Cilacap, majelis jemaat, badan pelayanan jemaat, bahkan segenap aktivitas kehidupan bergereja. Kami percaya Tuhan punya rencana dalam kehidupan kami. Tuhan juga kiranya turut campur tangan agar segala sesuatu yang kami alami dan rasakan, biarlah tangan Tuhanlah yang menolong dan menopang kami. Majelis jemaat-Mu dalam melaksanakan segala bentuk kegiatan pelayanan bergereja di tengah-tengah situasi yang saat-saat ini tengah terjadi. Tuhan memberkati senantiasa badan pelayanan jemaat, biarlah juga dapat senantiasa mempersiapkan, menjalankan segala sesuatu yang dapat dikerjakan dan dilakukan, supaya semuanya boleh berjalan dalam hikmat dan pertolongan Tuhan. Jemaat-Mu di tengah-tengah keberadaan dalam segala situasi apapun juga, baik mereka yang sakit, Tuhan Engkau datang dan kuasa-Mu yang menyembuhkan. Mereka yang lemah juga Tuhan kuatkan. Bagi mereka yang hilang harapan juga Tuhan mampukan, supaya segala pergumulan mereka apapun yang mereka rasakan saat ini di rumah masing-masing, atau bahkan di tengah-tengah situasi kondisi kesehatan yang tengah terganggu, biarlah tangan pengasihan Tuhan yang sama yang terus menopang kami, terus menerus terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, demikian juga hamba berdoa bagi setiap kami dan berbagai pergumulan kehidupan kami masing-masing, dengan berbagai situasi apapun yang tengah kami alami, baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan berhasil ataupun ketika ada dalam kegagalan, ada dalam berbagai kecemasan dunia. Kami pertaruhkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat dunia, yang telah mengajarkan kami berdoa. Datanglah
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, marilah kita bersyukur pada Tuhan dengan mewujudkannya melalui persembahan. Persembahan ini kita dasari dengan 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Mari kita iringi persembahan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 365B, Tuhan ambil hidupku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan. Ya Bapa, apalah artinya persembahan ini di hadapan-Mu, jikalau dibandingkan dengan pengorbanan yang sudah Tuhan Yesus lakukan dan berikan kepada kami. Tuhan, ajarilah kami untuk dapat mempersembahkan, bahkan dapat berkorban untuk sesama, melalui apa yang kami punya. Karena Engkau sudah meneladani kami, Engkau sudah memberikan yang terbaik kepada kami. Tuhan, pakailah kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia dan dapat melayani sesama seperti yang sudah Kau teladankan kepada kami. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, persembahan kami hanya kecil dibanding dengan kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Tapi inilah yang dapat kami berikan. Dan pakailah hamba ataupun anak-anak-Mu sebagai pelayan-Mu di dunia ini. Terima kasih ya Allah Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Isilah mataku dengan citra sarimu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang menghidupi salibnya dalam kasih dan kerelaan berkorban. Mampukanlah kami ya Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus tetap tinggal menyertai saudara, menguatkan iman percaya saudara saat ini sampai selama-lamanya. Hosiana, 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 Menjulangnya atas bukit Kala, terang benderang salibmu, Tuhanku. Dan